Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Yusuf Zaki Satrio. Bapak kebetulan berkesempatan untuk mengajar di kelas kalian hari ini. Untuk materi hari ini akan saya jelaskan ialah mengenai hormat kepada orang tua dan guru. Sebelum memulai itu semua, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang akan kita mulai materinya. Hormat kepada orang tua. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi lebih lanjut, kita harus mengetahui makna daripada orang tua dan guru itu sendiri. Orang tua ialah perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi ini. Sedangkan guru ialah sosok yang berusaha melakukan transfer ilmu dan karakter untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik dari seseorang yang ia ajar. Berbakti kepada orang tua dan guru juga merupakan sebuah perbuatan baik yang mana jika ini dilakukan, pahalanya akan sangat besar yang akan kita dapatkan. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua itu banyak sekali yang mungkin itu selalu meliputi setiap unsur yang ada di kehidupan kita gitu, seperti mendoakannya, terus menjaganya, mentaati semua perintahnya, terus menjalin tali silaturahmi dengannya, terus menghormati dia sebagaimana dia merawat kita saat kita kecil gitu. Merawat dia juga ketika dia sudah tua renta itu menjadi sebuah hormat kita, bentuk hormat kita atau akhlak kita kepada mereka gitu. Lanjut, ada hormat kepada guru, ya tidak jauh beda lah pokoknya. Kita juga harus bertawadu terhadap guru kita, yaitu kita selalu menjadi botol kosong yang benar-benar memang harus kita lakukan untuk menyerap ilmu apa yang ia punya gitu. Terus banyak sekali mungkin yang sangat-sangat tidak bisa saya sebutkan, mulai mungkin bisa ada beberapa poin, mungkin banyak, mungkin 100 poin atau berapa poin yang memang itu semua adalah hormat atau akhlak kita kepada guru dan orang tua. Sebagaimana riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu pernah bersabda kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, yaitu Rasulullah tuh bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan, sikap hormat, serta tawadu kepada orang-orang yang mengajarinya. Sedangkan di lain sisi, seorang Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, yang dikenal akan ketegasannya, yang dikenal akan kedisiplinannya, dan yang dikenal dengan keteguhan Islamnya, ia juga pernah berkata bahwa kematian 1000 ahli ibadah yang bangun tiap malam untuk bersolat tahajud dan sepanjang siang ia berpuasa itu lebih ringan amalnya daripada kematian seseorang yang alim gitu, yang orang berilmu gitu. Jadi ini memang benar-benar orang alim tuh kalau mati tuh benar-benar seperti jalan yang kehilangan cahaya lampu di tengah malam gitu. Bayangkan saja ini kematian 1000 ahli ibadah loh. Lebih ringan amalnya daripada kematian satu orang alim yang memang benar-benar ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu selanjutnya contoh sikap para ulama terhadap para gurunya. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya. Sementara ia adalah orang yang berjalan menuntun kendaraannya tersebut. Ibnu Abbas berkata bahwa beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami.
Sedangkan Zaid bin Sabit pun mencium tangan Ibnu Abbas, lalu sembari mengatakan bahwa beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat tersebut dan cerita tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan ini merupakan contoh sikap para ulama terhadap ulama lain gitu. Jadi saling mengambil hormat, sambil dia melakukan kebaikan, dia juga kembali mengambil hormat dan berkah daripada satu sama lain. Lalu juga kita bisa tengok kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ialah merupakan salah satu 4 imam mazhab yang sampai sekarang pengaruhnya sangat besar bagi kemajuan Islam di dunia modern. Imam Abu Hanifah dulu pernah mempunyai seorang guru namanya Hamad. Dia pernah melakukan sebuah amalan yang memang tidak pernah putus selama hidupnya, yaitu dia tidak pernah meninggalkan sholat setelah guruku wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan orang tuaku. Bayangkan bahwa kesetaraan guru dan orang tua itu adalah memang benar-benar sangat dekat gitu, sangat rapat. Dan rupanya perbuatan Imam Abu Hanifah ini menurun kepada muridnya juga, yaitu Abu Yusuf, yang selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Cerita ini diambil dari Manaqib Imam Abu Hanifah. Lalu kita tengok dalil naqli mengenai terkait hormat kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffa wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya itu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan jangan sekali kamu membentak kepadanya pada mereka sebuah perkataan yang mulia. Jadi itulah arti daripada Quran, surah isi dan kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 23. Pertama, kandungan dan isinya itu pertama perintah untuk menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Kedua, perintah berbuat baik. Ketiga, ada perintah berbakti kepada orang tua, larangan berkata buruk atau menyakitkan. Bayangkan saja, jika kita mengatakan "ah" saja sudah tidak boleh, bagaimana dengan orang-orang yang menendang ibunya, mempenjarakan ibunya, membuang ibunya di panti jompo, dan banyak lagi. Bayangkan, kita saja berkata "ah" padanya itu tidak boleh gitu. Maka kita juga harus mengintrospeksi diri kita masing-masing, apa yang telah kita perbuat kepada mereka berdua. Sedangkan hadis mengenai hormat pada orang tua adalah ketika ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amru. Dia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW minta izin hendak untuk ikut berjihad atau berperang. Lalu Nabi SAW Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah ada kedua orang tuamu di rumah dan masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis tersebut adalah berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia, dan menegakkan ajaran Islam itu adalah hal yang sangat mulia. Bahwa memang benar jihad di jalan Allah itu ketika kita mati kita akan mendapatkan mati syahid, mendapatkan nikmat yang sangat besar nanti di dunia dan di akhirat kelak. Lalu ada batasan boleh tidak ikutnya berjihad. Salah satunya ialah pentingnya berbakti pada orang tua dan merawat orang tua. Terus ketiga, ada berbakti orang tua dengan merawatnya sampai ia tua renta. Bayangkan kita
ulas sedikit kisah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dulu ada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah, dia selama hidupnya dedikasi hidupnya kepada orang tua saja gitu. Bahkan waktu itu di penghujung terakhir cerita orang tuanya, Uwais Al-Qarni ini, dari mana kamu? jika kita mengulas balik, dulu ada seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Beliau mendedikasikan seluruh hidupnya kepada orang tuanya gitu. Hingga sampai ada satu permintaan terakhir dari ibunya, yaitu ibunya ingin berangkat haji ke Baitullah di Mekah. Sedangkan letak ibu dan anak ini, Uwais Al-Qarni dan ibunya ini sangat jauh, yaitu sekitar berada di kota Yaman, di negeri Yaman. Karena memang Uwais Al-Qarni ini selama hidupnya tidak pernah mengecewakan kehidupan ibunya, jadi dia mengiyakan apapun segala permintaan ibunya. Sampai di permintaan terakhir ini pun dia selalu mengiyakan apa-apa yang menjadi permintaan ibunya. Singkat cerita, diiyakan permintaan ibunya ini, yaitu berangkat haji ke Baitullah di Mekah. Lalu Uwais membeli sebuah ekor anak domba atau anak kambing semacamnya. Lalu dia pikul di di bahunya. Dia bawa setiap hari menaiki dan menuruni bukit yang ada di daerah rumahnya. Orang-orang berkata bahwa Uwais Al-Qarni ini telah gila karena tindakan yang dia lakukan. Semakin lama anak kambing itu berubah menjadi besar, dan beban yang dipikul oleh Uwais Al-Qarni itu menjadi semakin berat gitu. Dan alhasil ketika musim haji datang, dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah gitu. Singkat cerita, di sana dia tawaf sambil menggendong ibunya, melakukan ibadah haji sambil menggendong ibunya. Dan sebenarnya Uwais Al-Qarni ini di bumi bukanlah apa-apa. Jadi dia tidak dikenal oleh siapapun, oleh bangsa manapun. Dia hanyalah manusia biasa yang berbakti kepada ibunya. Namun ia merupakan, dan dia sangat terkenal di langit gitu. Memang apa yang dilakukan Uwais ini patut dicontoh oleh kita semua gitu, dalam mendedikasikan hidup kita kepada kedua orang tua kita. Hingga pada dahulu kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar untuk minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni, karena memang doanya dia ini sangat, Masya Allah, sangat inilah mujarab lah kalau kita bilang. Karena memang semasa hidupnya dia tidak pernah mengecewakan kedua orang tuanya, selalu menuruti apa kata perintah orang tuanya, banyak lagi lah pokoknya. Dan itu semua seharusnya menjadi tolak ukur kita dalam mengambil pelajaran di masa lalu gitu, yang telah dilakukan oleh sahabat dan para tabi'in serta para pendahulu-pendahulunya gitu, para salafus sholihin. Lalu juga yang ini ada hadis mengenai tentang menghormati guru, yaitu dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata bahwa dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain adalah seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketuma. Lalu selanjutnya ada hadis tentang menghormati guru, itu dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata bahwa dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu ialah merupakan seorang yang ahli ibadah dan satunya lagi seseorang yang berilmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid adalah seperti keutamaanku pada orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya bahwa sesungguhnya malaikat serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi memang jika kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain,
ini akan menjadi amal jariah bagi kita untuk selamanya gitu. Maka saya berpesan kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semua, untuk selalu mengajarkan berbuat baik kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, kepada adik-adik kita, agar memang kita memiliki satu pahala yang tidak akan pernah putus sampai kita maut nanti. Lalu isi dan kandungan hadis tersebut yaitu tentang pentingnya menghormati guru, kewajiban menghormati guru, terus tawadu, tingginya derajat orang berilmu. Maka dari itu semua, saya menyarankan kepada adik-adik semua, kepada teman-teman semua, bahwa ketika kamu berilmu, maka pergunakanlah ilmumu dengan baik gitu. Sebarkan kepada orang-orang yang memang belum mengetahui, lalu ajarkan mereka, latih mereka dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Pokoknya kalian harus melakukan yang terbaik untuk ilmu yang telah kalian dapat gitu. Lalu selanjutnya ada kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Yang di sini kita mengambil 3 poin dari semua yang tadi sudah saya tampilkan. Pertama ada perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru adalah perbuatan yang mulia serta perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan yang orang-orang yang beriman dalam beribadah. Serta yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi mereka yang memiliki akhlakul karimah dan landasannya iman. Mungkin dari apa yang telah saya sampaikan cukup jelas saya rasa. Namun apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati teman-teman dan adik-adik sekalian, saya mohon untuk dimaafkan. Semua yang baik itu datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melancarkan saya untuk berbicara di depan adik-adik semua, serta semua kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah mengampuni kita semua dan dimasukkan kita kepada surganya yang amat agung. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.